Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Awaren Muzakir Irawan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas konsep data mining. Sesuai judulnya, penerapan algoritma ECLAT dan a priori pada data mining untuk market basket analisis penjualan studi kasus 212. Yang berikutnya, latar belakang. Pertumbuhan bisnis retail, khususnya minimarket, mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kondisi ini menyebabkan persaingan antar pelaku usaha semakin ketat, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah data penjualan hanya disimpan sebagai arsip tanpa diolah lebih lanjut. Padahal data tersebut memiliki potensi besar untuk menghasilkan informasi penting. Market Basket Analysis atau MBA merupakan salah satu teknik data mining yang dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan. Dengan MBA, pihak manajemen dapat mengetahui keterkaitan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Penelitian ini memanfaatkan dua algoritma populer, yaitu algoritma ECLAT dan algoritma a priori, untuk menganalisis data penjualan di minimarket 212 Mart. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Yang pertama, data penjualan di 212 Mart belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung strategi pemasaran. Yang kedua, belum diketahui pola keterkaitan antar item yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Yang ketiga, belum diketahui algoritma data mining yang paling efektif antara ECLAT dan a priori dalam menghasilkan aturan asosiasi dari data penjualan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan algoritma ECLAT dan a priori data pada data penjualan 212 Mart. Yang kedua, menemukan pola pembelian pelanggan melalui market basket analysis. Yang ketiga, membandingkan kinerja algoritma ECLAT dan a priori dalam menghasilkan association rule. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi penataan produk dan pemasaran berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, metode penelitian atau langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data transaksi penjualan 212 Mart. Yang kedua, data pre-processing. Menyeleksi atribut yang relevan, yaitu nomor transaksi dan nama item. Yang ketiga, eksplorator data analisis atau EDA. Menganalisis karakteristik data seperti jumlah transaksi, jumlah item, dan item yang paling sering dibeli. Yang keempat, penerapan algoritma ECLAT. Menggunakan bahasa pemrograman R untuk menemukan frekuensi item set. Yang kelima, penerapan algoritma a priori menggunakan library yang sama untuk menghasilkan association rule berdasarkan support dan confidence. Yang keenam, analisis dan perbandingan hasil. Membandingkan jumlah rule, waktu proses, serta kekuatan aturan yang dihasilkan. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data transaksi penjualan minimarket 212 Mart pada bulan Oktober 2020. Data ini terdiri dari yang pertama, nomor transaksi, yang kedua, nama item yang dibeli pelanggan. Jumlah data mencakup ratusan transaksi dengan ribuan variasi item. Berikut gambarnya. Bestseller pada bulan Oktober dan data penjualan yang sudah diseleksi. Selanjutnya, sumber data. Sumber data diperoleh langsung dari minimarket 212 Mart melalui yang pertama, observasi data transaksi penjualan, yang kedua, wawancara dengan pihak pengelola minimarket. Selanjutnya, data yang digunakan merupakan data internal penjualan dan bersifat real. Berikut gambar. Yang pertama, merupakan data penjualan yang digunakan untuk bahan penelitian. Yang kedua, 10 item yang paling banyak dibeli. Yang selanjutnya, 10 item yang paling sedikit dibeli. Untuk selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, algoritma ECLAT menghasilkan 86 aturan asosiasi dengan waktu proses sekitar 0,01 detik. Yang kedua, algoritma a priori menghasilkan 61 aturan asosiasi dengan waktu proses sekitar 0,00 detik. Suatu hasil aturan asosiasi. Yang pertama, jika pelanggan membeli Indomie goreng 80 gram, maka cenderung membeli Indomie kari ayam 72 gram. Jika pelanggan membeli buah Vita Mango 150 ml, maka cenderung membeli buah Vita Orange 250 ml. Secara umum, algoritma ECLAT menghasilkan jumlah rule lebih banyak, sedangkan algoritma a priori memiliki waktu proses yang sedikit lebih cepat. Dan berikut hasil rule yang didapatkan dari algoritma a priori dan algoritma ECLAT. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, algoritma iklan lebih unggul dalam menghasilkan semua aturan asosiasi dibanding algoritma a priori. Yang kedua, algoritma a priori lebih cepat dalam waktu komputasi namun menghasilkan rule yang lebih sedikit. Yang ketiga, kedua algoritma dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran dan penataan produk. Yang keempat, market basket analis terbukti mampu memberikan insight yang bermanfaat bagi pengelola minimarket. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.